Welcome to Cinemates. Tempat bahas film. Buat para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi. Dan saya Peti di sini. Yuk nonton yuk! Kali ini kita akan bahas film... Bukan lagi. Bukan. Formula One. Yeay. Diperankan oleh Opa Pitt. Udah Opa lah, udah umur 60-an mah Opa. Enggak lah, still dia gak terlihat apa-apa untuk umur segitu ya. Oke. F1 2025 ini adalah film balapan aksi drama yang dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Sonny Hayes, mantan pembalap Formula One yang kembali ke lintasan untuk membimbing seorang pembalap muda dalam tim fiksi bernama Apex GP. Di tengah ketatnya persaingan sirkuit dunia nyata F1, Sony harus menghadapi tantangan dari generasi baru pembalap, tekanan sponsor, serta masa lalu yang belum selesai. Disutradari oleh Joseph Kosinski yang juga menyutradari Top Gun Maverick dan diproduksi oleh Lewis Hamilton, film ini menggabungkan aksi balap yang realistis dengan cerita emosional tentang kegigihan, penebusan, dan cinta terhadap kecepatan. Waduh, ini sih film gue suka sih. Enggak, aku dulu lah. Aku dulu. Enggak bisa gitu deh. Kenapa sih? Mentang-mentang Opa Ipit yang main. Justru itu, pertama kali aku suka adalah the one and only Brad Pitt ada di sini. Itu yang paling utama. Oke. Karena dia itu adalah, oh my god, I don't like him, but I love him. Jadi suka nonton F1 karena ada Opa Ipitnya doang? Iya, aku suka. Karena emang itu film ditunggu-tunggu. Dan ternyata pada saat sebelum nonton filmnya, kan itu nonton trailernya dulu tuh. Terus ada adegan di mana dia lagi pull up gitu kan. Men, untuk ukuran dia di umur 60-an itu... Katanya stand in. Enggak sih, itu beneran. Beneran. Terus yang lagi ngerendam di es batu tuh? Iya itu yang aku lihat. AI itu katanya AI. Enggak, beneran. Kita kan lihat sendiri gitu dari tahun ke tahun. Cuman bedanya tuh sekarang kayaknya dia agak do little bit botox here and there gitu. Khusus untuk film itu. Padahal itu film dia sesuai umur loh. Iya, emang, masa sih? Iya, Sonny Hayes-nya emang udah tua. Iya, dia tua tapi kan nggak 60 juga kan. Di situ dia masih kelihatan kayak 45 lah. Oke. 20 tahun ya. Gue botok. Terus, apalagi Brad Pitt-nya doang nih? Enggak sukanya. sih, ternyata ada si cowok itu juga. Siapa namanya si Javier Bardem. Javier juga gitu ya. Aku juga suka sama dia. Dia mainnya juga cukup intens di situ, bagus. Tektokan mereka bagus. Dan yang paling aku suka di situ tuh banyak apa ya? Banyak gestar-gestar yang ada. Pembalap-pembalap. Secara dia adalah produsernya juga. Tapi ada kayak spill pembalap-pembalap. Oh sini. Itu benar-benar mata dimanjain banget sih. Walaupun sebenarnya katanya kalau nonton realnya tuh yang kayak F1 itu kan boring ya. Tapi begitu lihat di udah difilmin jadi seru. Tapi itu salah satu yang gue suka sih. Film ini menawarkan experience nonton tuh yang seru banget. Yang bener-bener kayak kita berada di mobil Formula One gitu. Dari intensitasnya, ngerinya, apa segala. Karena itu kan kalau kecelakaan fatal banget ya. Itu bener-bener mobilnya cuma sepetak doang gitu. Terus sisanya badan doang gitu. Jadi sekalinya terbalik meledak ya udah gitu loh. Kayak kita kelempar gitu. Dan experience itu tuh dirasakan banget. Makanya F1 tuh nontonnya harus di IMAX banget sih ya. Karena baru berasa tuh kayak simulasi nyetirnya tuh bener-bener diberikan oleh si sutradara tuh dengan sangat realistik. Dan memang mereka juga pada latihan workshop buat bawain formula. Tapi katanya Brad Pitt nggak do on his time loh. Dia latihannya Formula 4 atau berapa gitu. Tapi ya nyetir sendiri gitu. Karena kamera ditaruh di dalam. Karena ada statement dari dia tidak akan menyaingi dirinya bersama dengan Tom Cruise. Oh. I don't consider that stunts really. Not like what Tom's doing. Like those are stunts. Kalau Tom Cruise kan pasti udah ngerjain sendiri. Oh mungkin dia udah pegangan di pintu F1 gitu kan. Kalau dia enggak. I don't wanna be like Tom Cruise, dia bilang gitu. Oke. Tapi kita cukup percaya bahwa Brad Pitt ada di situ. Cukup believable ya. Dan dia juga kelihatan know what he's doing dan segala macam itunya sih cukup believable. Dan satu lagi yang gue suka dari film ini tuh, ini menawarkan kayak drama-drama yang kuat di balik aksi-aksi balapan gitu ya. Jadi nggak cuman ini seru-seruan film action doang, tapi kayak Gran Turismo, Rush itu kan juga tuh karakter. I also like that one. Iya, karakter-karakter development-nya tuh seru, dimainkan dengan apik banget sama duet Bardem dan Pitt gitu. Jadi kayak nikmat banget sih nontonnya. Terus apalagi kan dia ini ngangkat juga bagaimana
cewek di racing team Nah gitu. itu, aku tuh sempat kepikiran gini nih, cewek kalau dibikin universe sendiri cerita dengan profesi dia sebagai engineering ya. Iya, di pokoknya situ, dia yang itu pasti nge-build. seru banget sih. Dan itu jarang kan kita ngangkat cerita tentang perempuan yang bekerja di Dunia laki-laki. dunia laki-laki gitu loh. Itu bakalan seru sih. Iya, Dan itu aku juga karakter- suka relationship dia sama cewek itu. Iya. Kayak chemistry-nya dapat sih yang mirip Rebecca Ferguson itu ya. Iya, itu cewek kayaknya abis ini naik daun. Ya kalau nggak naik daun, naik F1 lah. Ya. Udah naik F1 dia main filmnya. Oke. Kayak aku juga suka cerita relationship dia dengan si Bardim ya, dengan pembalap mudanya itu, karena itu kayak mirroring dia banget sih sebenarnya pada saat muda. Ya. Menggebu-gebu, ambisius, kayak oh I'm the one, I'm the best gitu. Itu dia udah lewatin dan cara dia communicate itu ya memang sebagai manusia yang ya flows-nya banyak juga sebenarnya. Nggak yang sok bijak, nggak gitu sih. Dia aku Nah, mereka suka. mungkin pada saat udah umur segitu, udah ngalamin banyak hal gitu. Yang dicari sensasi dan adrenalin yang bikin mereka hidup. Makanya kayaknya nggak bosen-bosen tuh habis itu nyari race di Baha dan apa segala macam Iya, gitu kayak. tapi emang itu udah passion kali ya. Maksudnya kayak mempertahankan hampir-hampir mati gitu tuh udah kayak Iya, di nyenengin situ serunya gitu. iya buat apa ya? Mendingan di rumah gak sih scroll TikTok gitu. Aduh. Apa yuk? Kalau aku nggak suka sebenarnya, aku agak membandingkan dengan Gran Turismo ya. Dramanya kurang deep sih, kurang meaningful sih. Aku expect-nya ini dramanya tuh lebih, karena ini Brad Pitt ya gitu loh. Aku tuh lebih pengen ngeliat performance dia gitu, skill actingnya dia gitu. Walaupun ya ini nggak bisa dibilang jelek, tapi sebenarnya kurang dalam aja sih. Mungkin gini kali ya, kalau gue berasanya Brad Pitt tidak dikasih lawan yang setimpal. Jadi pemain Tapi si cowok mudanya itu juga bagus sih mainnya, nggak jelek. bagus, cuman nggak kayak wow ini siapa nih pemain baru nih gitu yang kayak on par gitu sama Brad Pitt. Kayak mungkin dulu tuh ngelihat Russell Crowe sama Al Pacino dalam satu film Insider gitu yang ih siapa nih pemain muda nih gitu. Rasis. Oh, bukan rasis, Oh, karena nggak ini aja gitu sama Brad Pitt tuh kayak kurang on par gitu. Masa sih? Enggak. Iya Aku kayak ngeliatnya cocok-cocok kita aja. ngelihat Aku justru- dia sebagai Enggak. apa Justru racer mungkin muda karena, tuh nggak bukan, gimana justru banget. karena mungkin kamu ngelihat itu karena kayak seperti aku bilang tadi, karena ceritanya kurang digali gitu loh antara dia sama si cowok itu. Banyak lu sebenarnya. porsinya, ada emaknya, ada Iya, apa segala tapi macam. maksud aku ceritanya tuh gimana ya, kayak Stereotype kali. stereotype. Mungkin itu yang kamu lihat. Padahal sebenarnya kalau dibikin ceritanya, mungkin kamu akan bisa ngelihat si cowok itu bisa berdampingan sama Brad Pitt. Kalau Karena yang aku lihat- main Gran Turismo gimana? Itu kan cowok main bagus juga. Iya, tapi kan ceritanya beda deh. Soalnya aku bilang, aku membandingkan antara Gran Turismo dan film ini, menurut aku lebih bisa apa ya, lebih bisa apa tuh namanya, kalau nonton yang gampang nangis tuh ya si Gran Turismo itu akan lebih gampang nangis daripada aku nonton film ini. Bukan itu sih, kayak gini nih, Rush. Oke, si Chris Hemsworth sama lupa lagi pemainnya. Kan dia main sebagai dua pasangan pembalap tuh yang bersaing tuh, ya kan? Nah, meskipun Chris Hemsworth-nya lebih terkenal dan orang lebih tahu dia, tapi si lawan mainnya ini memberi permainan performance yang juga setimpal sehingga kita ngeliat tuh dua-duanya kuat gitu. Oh, jadi Nah, maksud di kamu film si cowok ini Bahdim itu nggak represent. enggak lah, Bardim kan on the side, dia nggak even racing, dia nggak jadi saingannya Brad Pitt. Bukan si cowok itu loh, siapa? Yang African American, African yang American orang itu namanya siapa? Prancis Di situ atau karakternya. karakternya saya lupa namanya. Tapi menurut aku dia cukup represent kok untuk menjadi karakter yang young and wild and ambitious dan kayaknya tuh wild Terpukau nggak card. sama gitu. actingnya coba? Aku terpukau. Masa? Menurut aku untuk Brad Pitt dan dia ya nggak ada yang benar-benar compare. Oh kebanting. Cukup megang sih cowok itu di film itu. Menurut aku ya gitu loh. Kurang. Mungkin kamu ngeliat kurang karena ceritanya belum digali. Tapi sebenarnya cowok itu potensial menurutku. Biasa aja sih. Enggak sih, keren. Dududut, moment of truth. Moment of truth. Apakah Ya walaupun kita tadi banyak yang nggak setuju ya? setujunya ya, Kita tapi lihat. ini penentu gitu ya kan. Cuman ya jangan berantem juga sih. Gak usah. Kalau Ya misalkan di rumah kalau memang punya selera yang berbeda nonton, aku kan nggak harus selalu punya kesamaan sama kamu, suka sama sesuatu yang kamu suka, aku suka kan nggak harus. ya, yang penting nontonnya bareng. Betul, itu dia. Yang penting harus nonton sama-sama. Kita akan kasih thumbs up kalau ini film recommended, thumbs down kalau filmnya tidak perlu ditonton. Siap Ya. Peti? Oke. Kita akan menutup mata. 3, 2, 1. Low kick. Wow, satu doang jempolnya. Saya kasih 4 loh. Uh. Katanya filmnya Opa Pit.
bukan berarti dong yang mentang-mentang Opa Pit. Biasa aja jadinya. Biasa aja. Aku suka Opa Pit main di film apa sebelumnya? Yang sama George Clooney. Bukan. Yang kemarin dia main film-film itu loh, kayak lawas-lawas itu yang Quentin ya. Siapa? Oh, yang sama Leonardo DiCaprio. Yes, aku Once suka Upon a Time in Hollywood. banget itu. Sampai semua orang tepuk tangan pada saat Brad Pitt-nya keluar buka baju gitu. Oh, kurang buka baju ternyata. Enggak, bukan. Enggak, menurut aku untuk seorang Brad Pitt main kayak gini, aku tuh expect-nya lebih sebenarnya. Tapi Selain pull up, ngerendam di es, iya, apalagi tuh selain yang itu diperlukan. karena nggak tahu ya, tapi menurut aku film ini juga nggak akan bisa masuk kayak dinominasiin buat Oscar gitu nggak sih? Iya Nah sih. aku tuh berharapnya begitu. Dan satu lagi nih yang kenapa menurut aku kayaknya oh ya udah 1 jempol aja deh. Aku membandingkan dengan Tom Cruise. Karena kenapa sih dia nggak mau? Coba Tom Cruise aja mau gitu. dia usaha kok. Kenapa? Tapi kan dia sendiri bilang, aku bukan Tom Cruise, aku gak akan ngelakuin apa yang Tom Cruise lakuin. Tapi dia usaha guys, dia workshop paling enggak. Cuman Ini kayak- film worth it kok. Guys, film ini Nggak worth nonton it di lah, kan bioskop kan kalau aku masih kasih thumbs up, tapi walaupun Iya. satu kan tetap bukan jelek dong gitu. Kalau menurut saya harus ditonton. Cuman ya, biasa aja. Ya itu tadi menurut kita ya. Nah kalau menurut Movie Buddy sendiri bagaimana nih? Langsung aja komen di bawah. Kalau ada film-film lain yang mau kita bahas? Silakan tulis biar langsung kita gas. Next! Welcome to Cinemates. Dilanjut dong Iya. Ibu. Aduh. Welcome to Cinemates. Dewata. Bercanda, bercanda. Bercanda, Bercanda. bercanda.